Hello, Bezagar here. Hari ini gue kedatangan RDA dari sobat live saya ya. Biasanya kita live setiap hari Kamis dan akhirnya dia punya produk. Dari Vape Education, X Koko Sarang. Ini sarang vape juga kalau nggak salah yang bikin. Tuh, Dem Vape, Koko Sarang, dan juga Vape Education. Gue tadi awalnya nggak tahu kalau ini produknya dia. Cuma akhirnya gue tahu karena dia langsung kontak gue. Udah dapet di barangnya. Iya, gue udah dapet kata gue. Tapi gue lupa kalau misalkan ini punya lu. Gue nggak sama sekali karena dia dari kemarin nggak nge-spill barangnya namanya apa. Ternyata namanya Blast A atau mungkin gue bisa sebutnya Blasta kali ya. Kenapa namanya harus Blasta? Apakah dia ini dulunya anak reggae? Anak rasta? Dibalut dengan box berwarna merah seperti ini. Merahnya mungkin agak keorenan. Dan di belakangnya ini logonya Blast A. Di depan juga ada Blast A. Terus di dalamnya ada tulisannya Sarang Vapers. Terus ada Koko Sarang, Dem Vape, Vape Education. Oh, gua pikir gua tuh dapat 2 biji. Ternyata dibuka kayak begini, nyebelin nggak? Gua pikir gua tuh dapat 2 biji. Ternyata dibukanya seperti ini loh. Ya oke lah ya, dan ini bisa dibuka kiri kanan. Di belakangnya ada bagian untuk peringatan-peringatan dan juga ada tulisan Made in China. Dia dibikinnya di China. Setelah itu gue dapat warna silver seperti ditulisan di sini, ada labelnya. Sekarang kita buka aja langsung ya. Cus. Oh bener, dapat warna silver. Satu yang gue agak kurang suka sebenarnya dari modelnya. Kenapa modelnya harus seperti ini? Tapi mungkin ini adalah model otentik yang dibuat oleh Aldi, Vape Education. Gue nggak tahu sih, dia kalau nggak salah kuliahnya Mechanical Engineering, correct me if I'm wrong ya. Tapi dia itu bisa mengira-ngira itu apa ya? Mengestimasi, bukan estimasi. Kayak memperkirakan kemungkinan angin itu masuk dari mana, dan itu memakai aplikasi. Terus arah angin itu akan kemana saat disedot dan lain-lain. Jadi harusnya RDA ini harusnya nggak zonk. Tapi kita coba aja lah ya, karena gue penasaran juga. RDA ini bentuknya cukup lucu dan dia punya seperti terbentuk dari 3 tingkat. Lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Ini kayak terbentuk dari 3 tingkat, 2 lantai ya, 3 bagian dan 2 lantai. Dan ada 2 airflow di tengah. Middle, jadi dia nggak bottom, nggak top. Dia adanya di middle sini, di tengah. Menarik. Pada bagian bawahnya ada logo juga, dan juga ada logo Dem Vape Koko Sarang. Dan ada Vape Education juga tentunya logonya. Drip tipnya ini dari plastik. Agak sulit dibukanya ya. Mari kita buka nanti saja. Kita sambil pasang di sini. Oke. Dia bisa terbuka di bagian atasnya kayak gini. Jadi bagian bawahnya ini dia udah fix, nggak bisa dibuka sama sekali. Menarik. Pada bagian tengahnya, kalau gitu ini masangnya agak susah nih kalau nggak bisa dibuka. Harusnya oh benar bisa dibuka. Tapi dia nyatu semua. Pada bagian atas dan bagian bawahnya sini dia bisa dibuka semua. Jadi akan terbentuk 2 susunan kayak gini. Ini untuk ngatur airflow ya, yang bagian bawahnya. Oh, dan ada kunciannya. Jadi kalau kalian masangnya nggak bener, cek gini, nggak akan bisa kepasang. Jadi harus kalian puter, nah sampai ketemu kunciannya, baru dikencengin. Udah jarang sih RDA yang pakai kuncian seperti ini, tapi menurut gue ini cukup presisi dan menyenangkan untuk dipakai karena banyak sekali fitur. Pada bagian bawahnya, decknya terkesan seperti kubah yang kebalik, cus, gitu. Kayak lubang setengah lingkaran, dan airflow-nya ada pada bagian sini. Jadi saat kalian menyedot, kita ibaratkan ya, udara masuk set, dia masuk ke bawah sini, dia akan keluar dari bagian sini untuk menabrakkan diri ke bagian koil, sehingga koilnya itu akan
dilewati oleh angin dan akhirnya flavor yang tersedot tuh akan maksimal. Menarik. Untuk baut-baut dari coilnya sendiri, dia pakai baut dengan obeng minus. Seru. Kita lihat dapat apa aja kita di bagian bawahnya sini. Ada spare karet-karet dan juga ada ini pin 510-nya juga dia ada spare-nya. Dikasih obeng, kunci L dan juga spare dari baut. Terus kita dikasih pengukur kaki coil ini dari Damvape dan emang ini selalu ada. Serta ada buku manual. Pasang coil dan kapas, pasang coil sejajar dengan garis skala. Oke, tutup kembalikan. Menarik. Kita akan bersihkan dulu RDA ini dengan menggunakan Gusti. Jadi kita akan ketemu setelah kita pasang kembali si RDA-nya setelah dibersihkan, ya. Sip, sudah selesai kita bersihkan ya dengan menggunakan Gusti Cleaner. Yang lucunya, gua akhirnya nggak pada saat mulai membersihkan, dia tuh terpisah bagian airflow dan bagian dari si posnya ini. Jadi kayak ada satu lubang yang terpisah gitu. Lucu sih. Dan bagian dari juice well atau tempat menaruh liquid di bagian dalamnya sini, ini sangat tinggi. Jadi lebih banyak bisa nampung liquid dan mengurangi kemungkinan untuk bocor-bocor. Ya. Kita bersihin sedikit. Cukup tinggi. Dia decknya tuh nggak ceper karena banyak sekali RDA juga yang sekarang ceper gitu si bagian deck bawahnya sini. Terus sekarang kita coba build aja langsung. Gua pakai kawat Fuse Clapton. Mereknya kalian nggak usah tahu mereknya apa. Dan akan kita pasang. Semudah dan sesulit apa. Kita pakai ukuran ini aja lah ya. Cara menggunakan si pengukur coil itu, jadi kalian pasang ininya di sini. Coilnya di bawah sini. Nanti tinggal kalian ukur aja, kalian pengennya setinggi apa sih kakinya. Misalkan gue pengennya 5 mili deh. Nah, dia kesini aja langsung. Naik di atasnya kalian potong. Tapi gue nggak biasa pakai yang kayak gini, jadi gue akan pakai yang bawaan dari Wotovo aja. Dia juga sama bentuknya kayak gini. Tapi dia bisa digeser-geser. Lebih mudah. Oke, kita sambil potong ya. Kita cek. Sip. Gue biasanya pakai kaki coilnya tuh 6 mm pasti. Menurut gue ukurannya sangat pas 6 mm itu. Sip. Usahakan jangan sampai ada kawat-kawat yang tersisa ya. Kayak di bagian ini kan ada kawat nih yang tersisa sedikit. Nah, usahakan jangan sampai ada kawat-kawat yang tersisa kayak gitu, makanya kita potong ulang. Supaya firingnya pun sempurna. Sip. Setelah itu tinggal kita coba pasang aja. Gue coba kendorin sedikit. Gue lebih suka baut pos yang pakai obeng daripada pakai kunci L. Karena kalau misalkan bautnya baut L atau baut yang bintang gitu, biasanya agak lebih sering selek. Kalau pakai baut minus itu menurut gue jauh lebih tahan. Dan nyari spare-nya, kalau nyari spare-nya sih kayaknya nggak terlalu susah juga ya, sama aja. Oh, dia pendek. Tapi kita akan ukur setinggi dari airflow-nya. Ini jauh lebih tinggi tapi. Kita pendekin lagi ya. Gak apa-apa, kita coba dulu pakai ukuran segini ya. Kalian kalau posisi coil udah seperti ini, posisi RDA-nya kelihatan, tolong jangan aneh-aneh ya. Ini kan udah di kiri dan kanan, kalian jangan masangnya begini. Ini kan minus ketemu minus, ini ada pembatasnya. Bagian tengah ini ada pembatasnya biar nggak ketemu satu sama lain, kayak gitu.
Tapi kayaknya tetap yang gue pasang ini masih kepanjangan, jadi akan gue kurangi dulu ke 4 mili aja deh kayaknya, biar nggak terlalu panjang. Jadi akhirnya bisa lebih maksimal flavor dari si Blasta ini. Kita kurangin ya, jadi 4 mili aja. Ini RDA yang sebenarnya cukup kecil. Ini lebih enak. 4 mm. Sip. Jadi kalau kalian mau pasang koil di RDA, pastikan koilnya menyeberang ya. Sip, karena ini akan bisa ditarik lagi sedikit. Oke, pemasangannya udah mantep, udah enak. Sekarang kita potong lagi yang sebelahnya di 4 mili. Kenapa suara gue jadi kayak Ojan? Tahu mata Ojan. Suara gue jadi kayak Ojan. Oke, yang sebelahnya lagi. Kita pasang. Sip. Sebelahnya lagi kita pasang. Kita lihat ya dapat OHM-nya berapa, karena ini pendek banget jadinya. Gue pikir tadinya pas datang itu ini RDA-nya single coil, ternyata enggak. Ternyata dia dual coil. Soalnya ukurannya tampak seperti kecil banget. Sip, sudah sama kiri kanan kelihatannya. Kelihatannya sama tingginya kiri kanan kurang lebih. Terus yang gue penasaran, ini tuh RDA-nya 24 mili juga bukan ya? Jadi mari kita cek. Oh iya, 24 mili nih. Sama seperti kosmonot. Sama kayak kosmonot, betul. 24 mm. Kita coba firing dulu sedikit, sudah rata kiri kanan apa belum ya? Dan kita lihat di 0, berapa OHM-nya. Ini masa gue dapat cuma 0,12 ya? Coba kita tahu. Oh enggak, 0,16. Karena belum dipasang ini juga kapas. Kalau dipasang kapas pasti akan jauh lebih berat. Coba nyalain dulu sedikit, kita cek. Oke, sudah rata, harus munculnya dari tengah si panasnya. Udah muncul dari tengah tuh. Tapi belum rata kiri sama kanan. Jadi gua harus kencengin lagi. Nah, tadi ada yang beberapa yang kurang kenceng bautnya. Udah mulai rata. Sekarang waktunya kita pasang kapas. Pakai Holy Fiber tentunya. Terus kita mau coba pakai liquid dari Nestea nanti. Gue cukup suka dengan RDA yang dia punya juice well atau bagian untuk menampung liquid cukup dalam. Itu biar kalau pas ngerapihin si kapasnya ini jauh lebih mudah, jauh lebih gampang. Fuse Clapton-nya ini berukurannya 3 mm diameternya. Sip. Tinggal kita kita lepas aja, gunting. Sip. Sebelah sini lagi. Lalu kita rapihin. Nah,
Kan enak, ngerapihinnya gampang kalau misalkan jus filenya dia cukup dalam. Sip, udah beres semua. Sekarang saatnya kita nyoba. Jadi kita akan priming dulu untuk tes rasanya seperti apa. Dan priming ini sangat gue butuhkan supaya tidak ada bau-bau yang mengganggu dari kapasnya sendiri, ya. Kita priming dulu, sampai ketemu setelah priming. Oke, udah beres kita priming. Sekarang kita tetesin lagi sama liquid yang sebelumnya. Gue pakai Nestea Juice Asap Grape. Ini salah satu liquid favorit gue untuk liquid dingin. Karena gue sudah hafal sekali rasanya di Cosmonaut, jadi kita akan coba di Blasta ini rasanya seperti apa, ya. Kita akan pasang. Nah, sudah pas. Diatur dulu airflow-nya yang paling lepas atau paling besar. Sambil kita coba ya. Gua rasa untuk manisnya sendiri dia nggak terlalu ngebus sih. Jadi setelah gue coba, memang sangat menarik RDA ini karena punya banyak sekali setelan airflow. Karena dia fleksibel nih, tinggal diputar-putar aja. Gue coba dari yang paling plong, masih terasa enak. Cuma gue masih belum ngedapetin rasa yang sangat satisfying. Padahal kalau untuk rasa dia udah cukup kaya gitu, udah cukup penuh, dan rasa dari liquidnya juga udah cukup manis juga. Kita coba geser ke setengah ya. Kalau di setengah ini, gue paling suka. Rasanya sangat tebal. Dan banyak sekali rasa-rasa yang tidak didapatkan pada saat gua pakai airflow yang full kebuka semua. Jadi saran gua kalau kalian punya RDA Blasta dan sudah beli, coba deh setting airflow-nya sesuai dengan selera kalian juga. Mungkin segitu aja untuk RDA yang cukup menarik ini. Gua sangat suka. Dan bisa jadi pilihan kalian untuk RDA di budget 300 ribuan. Mungkin segitu aja info yang bisa gue berikan. Semoga berguna untuk kalian untuk memilih device ataupun RDA ataupun liquid yang ada di Vape Store. Jangan lupa juga untuk main ke media sosial gue. Ada Instagram, ada YouTube, dan juga ada TikTok. Tapi TikTok nggak ada vape-nya sih. Kalau gitu, akhir kata, see you on the next video. PT Sign out. Bye-bye.